Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidan Sakendra dengan NIM H0222-052. Di sini saya akan menyampaikan dan menjawab bagaimana caranya percobaan rancangan data. Di sini saya akan menjawab dan mempraktekkan bagaimana caranya menguji korelasi uji Duncan dari tugas praktikum perencanaan percobaan data. Yang pertama, kita masuk ke data view, kemudian kita pilih file, kemudian kita import data dari Excel, kita klik Excel, kemudian kita cari data yang ingin kita uji, kita pilih yang Ranchop Fix Excel, kita open, kemudian kita oke. Kemudian kita pas. Kemudian kita masuk ke dalam data variabel view. Kemudian kita akan kita akan ubah ulangan menjadi string dan KTK dan tinggi tanaman itu numerik. Karena sudah benar, kita akan lanjut mengujinya dengan cara kita klik Analyze, kita General Linear Mode, kemudian kita ke Univariate, kemudian kita masukkan dependent variabelnya yaitu KTK, kemudian fixed faktornya yaitu ulangan, kita masukkan, kita dosis pupuk kita masukkan, helator kita masukkan, kemudian kita akan masuk ke model, kita pilih build terms, kemudian kita masukkan ulangan, dosis pupuk, dan juga helator, dan juga dosis pupuk ditambah helator dan cara shift, kemudian tanda bawah, kita klik, kemudian kita masukkan. Nah, jika sudah kita ke continue, kemudian kita ke plot, ke post hoax, kita masukkan dosis pupuk dan helatornya. Kemudian yang di equal variance assumed itu kita masukkan ke Duncan, kemudian kita continue. Kita oke. Kemudian kita masuk ke sini. Kita akan membaca yaitu variabel dependent variabel KTK dapat diketahui yaitu signifikan dari blok atau ulangan yaitu 0,939 yaitu lebih dari 0,01 yaitu blok atau ulangan tidak berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian pada dosis pupuk yaitu dapat nilai 0,501 yaitu dosis pupuk juga tidak berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian helator juga menunjukkan angka 0,475 yaitu lebih dari 0,01 yaitu menunjukkan tidak berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian dosis pupuk dan helator atau kombinasi dari dosis pupuk dan helator itu menunjukkan angka 0,011 yaitu berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian di post hoc test dosis pupuk kita menemukan yaitu terdapat satu subset dari pengaruh pupuk terhadap hasil tanaman padi yaitu ada P1 yaitu 31,1425 A, kemudian P0 yaitu 32,2242 A, kemudian yang P2 yaitu 34,8933 A. Kemudian untuk yang helator, terdapat satu subset juga dari pengaruh helator terhadap hasil tanaman padi, yaitu K0, yaitu ada 31,4067 A, atau K2 juga terdapat 31,7942 A, K1 yaitu 35,0592 A. Kemudian kita masuk ke dalam kombinasi dengan cara analyze. Kemudian kita general linear mode, kita univariate. Kemudian kita keluarkan ini, keluarkan juga ini. Kemudian kita keluarkan juga ini. Kemudian kita masuk ke
kombinasi, kita masukkan ke fixed factor, kemudian kita modelnya kita build terms, kita masukkan ke model, kita continue, kemudian kita masuk ke post hoc, kita masukkan kombinasi ke post hoc test, kemudian kita centang lagi yang Duncan, kemudian kita continue, kita oke. Nah, dari hasil ini kombinasi terdapat tiga subset dari pengaruh dosis pupuk dan helator, yaitu 1, 2, 3. Dapat disimbolkan dengan A, B, C, yaitu P0K0 yaitu 23,9150 A, P1K2 yaitu 27,4800 AB, P2K1 yaitu 27,7300 AB, AB, yang kemudian yaitu P0K2 30,525 ABC, yang selanjutnya itu P1K0 yaitu 30,7350 ABC juga. Kemudian yang selanjutnya itu P1K1 35,2125 ABC, P2K2-nya yaitu 37,800 BC, kemudian P2 K0 yaitu 39,5700 BC, yang selanjutnya yang terakhir yaitu P2,2350 C. Kemudian kita akan mengkorelasikan data tersebut dengan cara klik analyze, kita kemudian ke correlate, kita pakai yang bivariate. Kemudian kita masukkan KTK, kemudian tinggi tanaman. Kita oke. Nah, korelasinya akan dapat yaitu ini dengan nilai persen korelasi menunjukkan angka 0, minus 0,245 yang berarti berlawanan arah dengan signifikasi kurang dari 0,01, artinya tidak signifikan. Maksudnya minus 0,245 yaitu di berlawanan arah, yaitu jika KTK meningkat, maka tinggi tanaman justru menurun. Dan sebaliknya, jika KTK menurun, maka tinggi tanaman akan meningkat. Kemudian, jika sudah kita uji korelasinya, kita akan masuk ke grafik. Grafik didapat dari graf, kemudian scatter atau dot. Kemudian kita masuk ke simple scatter, kita klik define. Kemudian kita masukkan, untuk KTK itu kita masukkan ke X, dan tinggi tanaman itu kita ke Y. Kemudian kita oke. Nah, di grafik kita akan masuk kepada ini, karena belum ada garis, kita klik 2 kali. Kemudian kita masuk ke ini, add fit line, add total, kita klik. Kemudian kita pilih yang linear dan kita close. Nah, jadi kita bertemu, maaf, kita akan menemukan yaitu ini, ini. Jadi pada regresi linear, tinggi tanaman padi atau bisa disebut Y, itu dapat diduga dari KTK tanah dengan X dan persamaan Y sama dengan 94,54 hingga 0,05 X dengan koefisien R-nya yaitu 0,060. Jadi segitu saja dari SPSS, kita bisa lanjut ke RStudio. Untuk di RStudio kita masukkan langsung saja, kita masukkan di sini import dataset yaitu from Excel. Kemudian kita browse di sini, kita cari data kita yang akan diuji. Kita kemudian masuk ke data yang kita uji, kita ketik saja di sini Rancho. Kita open. Kemudian ulangan di sini dapat diganti dengan karakter. Kemudian di sini KTK dan tinggi tanaman kita masukkan ke double atau ke numerik, itu juga bisa. Terus kita range-nya kita ketikkan yaitu A1 hingga F37. Karena yang eh, kita akan uji yaitu pada Excel ini. Kita import.
Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita masuk ke file, kemudian kita masuk ke new file, kemudian kita ke AirScript, kemudian kita masukkan yaitu tulisan ketik atau kita ketik library dalam kurung Doi Bio Research. Kemudian kita run. Jika sudah, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu klik analyze atau kita ketik analisis. Analisis. Jadi kita akan masuk ke RStudio. Kita masuk ke dalam, bentar, kita ulang dari awal. Kita masuk ke file, ke import datasheet. Kemudian kita masukkan ke Excel. Kita ke browse. Kita kemudian masuk ke data D. Kemudian kita masukkan ke run job. Fix, kita open. Kemudian ulangan ini kita ganti menjadi karakter. Kemudian kita range-nya A1 hingga F37. Kemudian kita import. eh, Terus kita akan mendapatkan seperti ini. Kita kemudian masuk ke dalam Untitled 1 atau kita bisa dengan cara new file kita AirScript karena saya sudah memasukkan yaitu kita langsung saja kita ketik library. Kemudian kita Doi Bio Research, kemudian kita run, kemudian kita masukkan analisis, terus kita masukkan tanda kurung, tanda kurang dari kita tambahkan sama eh, strip yaitu kita masukkan lagi FRB 2V karena kita mengeceknya itu ada dua faktor yaitu pupuk dan helator. KTK dan tanaman, tinggi tanaman. Kemudian kita masuk ke dalam, eh, kita klik Cranchop, fix. Kemudian kita kurung siku. Kita ban, kita kita klik 5:6 karena eh, data yang kita analisis berada pada kolom 5 dari total 6 kolom yang ada. Kemudian kita kurung siku, setelah kurung situ kita berikan tanda koma. Kemudian kita klik crancop lagi data kita. Kemudian kita beri dolar, klik dolar, kita ketik ulangan atau blok. Kemudian kita koma. Kemudian kita masukkan rancop kembali. Kita berikan dolar kembali dan kita beri dosis pupuk dan juga kita koma lagi yaitu rancop. Kita klikkan lagi dolar, kemudian kita masuk ke helator, kemudian pada helator kita koma 1. Kemudian kita run. Jika sudah berhasil biru-biru seperti ini, maka yang selanjutnya kita lakukan yaitu print, kemudian kita analisis. Kita analisis. Kita klik analisis, kemudian kita run. Baik, di sini bisa diinterpretasikan yaitu kita mendapat PR amplification atau blok ini mendapatkan nilai sebesar 0,93915 yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil padi. Untuk yang efek efek A atau pupuk itu juga menunjukkan angka 0,50130 dan juga tidak menunjukkan bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap hasil padi dan juga yang fake B atau helator itu juga menunjukkan angka 0,47517 yaitu tidak menunjukkan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap
hasil tanaman padi dan juga fak A dan fak B atau pupuk dan faktor helator ini menunjukkan angka 0,01143 yaitu menunjukkan cukup signifikan terhadap hasil padi. Kemudian yang selanjutnya yaitu Shapiro-Wilk Normality Test, yaitu di sini menandakan p-value-nya yaitu 0,9388. Eh, Dapat diartikan distribusi normal karena p-value eh, lebih dari 0,05 sehingga ujian NOVA dan uji lanjut bisa dilakukan tanpa melakukan transformasi data. Kemudian untuk perlakuan ini, perlakuan KTK ini ada P2, P2 itu ditunjukkan dengan A, P2, P0, P1 itu ditunjukkan dengan huruf A, simbol A, dan kemudian untuk yang KTK atau K, perlakuan K ini juga disimbolkan dengan A semua. Kemudian di sini ada interaksi perlakuan yaitu P0K1 itu disimbolkan dengan A, P2K0 itu dengan AB, P2K2 itu ABC, P1K1 itu ABCD, P1K0 itu ABCD, P0K2 itu BCD, P2 P2K1 itu CD, P1K2 itu CD, dan terakhir P0K0 itu adalah D. Kemudian kita masuk ke dalam tinggi tanaman. Pada analisis variabel tinggi tanaman, ini faktor A sangat berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, yaitu pupuk. Untuk faktor B itu tidak berpengaruh nyata, yaitu helper tidak berpengaruh nyata, dan faktor AB atau faktor pupuk dan helator itu tidak berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Jadi yang berpengaruh nyata hanyalah faktor B atau faktor A atau faktor pupuk. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji korelasi. Uji korelasi dapat ditunjukkan dengan cara kita klik tab spasi korelasi, terus kita pilih ini, kemudian ini kita pilih core test, yaitu kita klik rancop fix ya, kemudian kita pilih simbol dolar, kita masukkan ke dalam KTK dan koma rancop fix. Kita masukkan dolar, kemudian tinggi tanaman. Kita langsung klik. Kemudian kita masukkan ke print. Kita pilih korelasi. Korelasi. Dan kita run. Baik, untuk korelasi yaitu korelasi persen itu didapatkan p-value-nya 0,1499, artinya hasil tinggi tanamannya yaitu mendapatkan R-nya yaitu minus 0,2449327, yaitu berarti berlawanan arah karena ini minus. Sehingga dapat disimpulkan jika KTK meningkat, tinggi tanaman menjadi menurun, dan sebaliknya jika tinggi tanaman meningkat, KTK-nya akan menurun. Kemudian kita masuk ke dalam regresi linear dengan R. Kita ketik di sini, kita ketik library, kita ketik di sini, di atas library, kita pilih ggplot 2, kita run, kemudian kita library, kita masuk ke ggpp, kita run,
Kalau semisal tidak bisa kita coba lagi. GGPP kita run sehingga biru. Kemudian kita masukkan ke library lagi. Kita masukkan GGP miss. Kita run. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan ggplot. Kita klik, kemudian eh, kita klik rancop di sini. Kita ketikkan rancop fix. Kemudian kita akan koma, kemudian kita klik AS. Kemudian pada AS kita isi X sama dengan rancop fix dalam kurung dolar. Kemudian kini KTK, ini koma, Y sama dengan rancop fix dalam kasih dolar, kemudian ke tinggi tanaman. Kemudian jika sudah, kita pada akhirnya atau setelah nada kurung terakhir itu kita ketik plus. Kemudian kita copy dari koas itu yaitu ada in dari koas itu memberikan rumus. Kita langsung copy paste saja. Kemudian kita masuk ke RStudio-nya, kita RStudio. Kemudian kita copy paste saja, paste. Kemudian kita run. Kita klik run. Nah, kemudian di sini akan muncul regresi linearnya. Jadi yaitu regresi linear hasil tanaman padi itu dalam Y, hasil tinggi tanaman padi itu Y, dapat diduga dari KTK tanah yaitu X, yaitu dengan persamaan X sama Y sama dengan 94,5 hingga 0,0539 dengan dengan koefisien R-nya yaitu 0,06. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.